Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar pelajarannya yang akan kita lakukan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Nihil, Bu. Nihil, Bu. Nihil ya. Terus. Hari ini kita memasuki bab baru yaitu dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Yang pertama yaitu pengertian atmosfer. Atmosfer ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti atmos, yang merupakan gas, dan sphairo yang merupakan lapisan. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi dengan ketebalan 1000 km dari permukaan bumi secara vertikal ke atas, berotasi dan berevolusi karena pengaruh adanya gravitasi bumi. Nah, dapat dilihat dari diagram ini merupakan susunan dari atmosfer. Nitrogen merupakan susunan utama dari atmosfer, yaitu sebesar 78%, dan oksigen 21%, argon 1%, karbon dioksida 0,4%, dan gas-gas lainnya kurang dari 1%. Kemudian ini merupakan struktur lapisan atmosfer. Yang belakang apakah jelas gambarnya? Jelas, Bu. Ya, struktur vertikal atmosfer berdasarkan keadaan temperaturnya dibagi menjadi beberapa lapisan. Terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini ketinggiannya 12 sampai 18 km PPAL dengan suhu 15 sampai 56,5 derajat Celcius. Semakin tinggi, maka suhu di troposfer akan semakin rendah. Pada lapisan ini, badan udara dan pesawat terbang biasanya melintas, dan lapisan kedua merupakan lapisan stratosfer. Pada lapisan ini semakin tinggi, maka suhunya akan semakin naik. Di sini masih ada nggak yang sering mendengarkan lagi? Masih di Spotify. Spotify. Radio Surabaya. Radio zaman dulu gitu. Ya. Sudah bodor, Bu. Oh ya, kuno ya. Pada lapisan stratosfer ini terdapat pemancar sumber radio yang seperti AM, FM dengan ketinggian 11 sampai 50 km dengan suhu 56,5 sampai 2,5 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu lapisan mesosfer. Semakin tinggi lapisannya, ketinggiannya semakin naik, maka suhunya akan turun. Pada lapisan ini merupakan lapisan penangkal meteorit. Pada lapisan ini meteor akan terbakar. Yang ketiga yaitu termosfer. Pada lapisan ini suhunya akan naik dan akan terdapat aurora dengan suhu 80 sampai 90 sampai 80 dengan suhu 86,5 sampai 1200 derajat Celcius dengan ketinggian 80 sampai 90 sampai 800 km DPAL. Yang ketiga yaitu lapisan eksosfer. Pada lapisan ini gaya
gravitasinya sudah menurun dengan ketinggian 800 sampai 3000 km dpl dengan suhu 1200 derajat Celcius. Kita memasuki unsur-unsur cuaca dan iklim. Cuaca ini merupakan suatu keadaan udara yang relatif sempit dan dengan kurun waktu yang cepat. Ilmu yang mempelajari cuaca ini merupakan meteorologi. Sedangkan iklim ini cakupan wilayahnya lumayan luas dengan relatif waktu yang cukup lama, sekitar kurun waktu 30 tahunan. Dengan ilmu yang mempelajari yaitu klimatologi. Unsur-unsur cuaca dan iklim ini terdiri dari 6. Yang pertama yaitu temperatur, angin, hujan, tekanan udara, awan, dan kelembaban. Yang pertama yaitu temperatur. Temperatur merupakan ukuran relatif dan kondisi termal yang dimiliki oleh suatu benda. Intensitas matahari yang dimiliki oleh bumi ditentukan oleh sudut datang sinar matahari. Sudut datang sinar matahari ini seperti ketika siang hari, maka sinar matahari akan cukup panas dibandingkan dengan sore hari yang cenderung lebih hangat. Dan lama waktu penyinaran matahari. Lama waktu penyinaran matahari ini berbeda-beda di setiap tempatnya. Seperti di Khatulistiwa dan di Lintang rendah. Ini berbeda waktu penyinaran. Yang ketiga yaitu sifat permukaan bumi. Semakin tinggi kontur, maka akan semakin rendah suhunya atau temperaturnya. Yang keempat yaitu banyaknya awan. Kenapa kok banyaknya awan mempengaruhi temperatur atau suhu? Apabila banyak awan, maka sinar matahari yang masuk ke bumi ini akan terhalang. Jadi relatif sedikit yang sampai ke bumi. Jadi akan mempengaruhi suhu dan cuaca. Yang ketiga yaitu ketinggian tempat. Selanjutnya angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan udara tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Kemudian alat yang mengukur angin ini disebut anemometer. Kecepatan angin ini dipengaruhi oleh gradien barometrik, terhadap permukaan bumi, pola vegetasi, tinggi rendahnya angin tersebut, dan permukaan bumi. Faktor yang ketiga yang selanjutnya yaitu curah hujan. Curah hujan yang pertama yaitu hujan zenital atau konveksi. Udara yang naik secara vertikal mengalami penurunan suhu sehingga terjadi kondensasi. Yang kedua yaitu hujan orografis. Hujan orografis ini biasanya terjadi di daerah pegunungan. Udara mengandung uap air bersama mendaki lereng yang semakin ke atas, suhunya semakin tinggi. Kemudian terjadilah kondensasi, sehingga terjadi presipitasi di daerah pegunungan. Yang ketiga yaitu hujan konvergen atau hujan frontal. Ini terjadi di daerah pertemuan antara masa udara panas dan masa udara dingin. Biasanya hujan konvergen ini terjadi di daerah lintang rendah. Gambar ini merupakan alat pengukur
tekanan udara barometer. Tekanan udara ini merupakan suatu tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan ruas tertentu. Yang selanjutnya yaitu awan. Awan merupakan kumpulan butir-butir atau partikel es yang diameternya 20 sampai 50 mikron. Ini merupakan formasi dari awan, bagian awan. Yang pertama yaitu adanya cirrus, cirrocumulus, cirrostratus, altocumulus, altostratus, stratocumulus, stratuscumulus, dan cumulonimbus. Awan cumulonimbus ini biasanya kalau bisa diidentifikasikan akan terjadinya hujan. Yang ketiga yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan kandungan uap udara dan diukur dengan higrometer. Kelembapan udara ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu kelembapan spesifik, perbandingan kandungan uap air dalam setiap unit berat udara. Yang kedua yaitu kelembapan absolut, perbandingan uap air dalam setiap volume udara pada suatu tempat. Yang ketiga yaitu kelembapan relatif. Kelembapan relatif ini perbandingan jumlah uap air yang ada secara nyata atau aktual dengan jumlah uap air maksimum yang mampu ditampung udara dalam suhu yang sama. Ini merupakan pengelompokan iklim ya menurut Smith dan Ferguson. Smith dan Ferguson menggolongkan iklim berdasarkan nisbah antara jumlah bulan kering dengan jumlah bulan basah dalam setahun. Bulan basah apabila curah hujan lebih dari 100 mm dan bulan lembab curah hujannya 60 sampai 100 mm. Bulan kering curah hujannya kurang dari 60 mm. Kemudian klasifikasi dari Junghun. Klasifikasi dari Junghun ini dibagi berdasarkan ketinggian tempatnya. Yang pertama yaitu tipe panas atau tropik dengan ketinggian 0 sampai 600. Biasanya pada tipe ini, pada kondisi tropik, tanamannya berupa padi, tembakau, tebu, karet, kelapa, dan coklat. Sedangkan tipe kedua yaitu tipe sedang dengan ketinggian 600 sampai 1500 dpr dengan tanamannya yaitu padi, tembakau, kopi, coklat, dan sayur-sayuran. Tipe yang ketiga sejuk dengan ketinggian 1500 sampai 2500. Vegetasinya biasanya kopi, teh, inang, sayur, dan juga minus. Sedangkan tipe iklim dingin ini dengan ketinggian 2000 sampai 500. Sedangkan klasifikasi iklim Köppen dibagi berdasarkan suhu dan curah hujan. Iklim yang pertama yaitu iklim A atau iklim hujan tropik. Suhu rata-ratanya di daerah ini terkisar 28 derajat Celcius dengan curah hujan lebih besar dari penguapan. Sedangkan tipe iklim B, penguapan lebih besar dari curah hujan rata-rata sepanjang. Tipe iklim yang ketiga yaitu iklim C, iklim sejuk dan lembab. Suhu rata-rata biasanya terdingin di bawah 18 derajat Celcius. Sedangkan iklim yang keempat yaitu iklim D, yaitu iklim hutan salju. Suhu rata-rata bulan terdingin kurang dari minus 3 derajat Celcius. Iklim yang kelima yaitu iklim E atau iklim kutub.
Suhu rata-rata bulan terpanas di bawah 10 derajat Celcius. Ini sifat-sifat dari iklim Indonesia. Yang pertama yaitu suhu rata-rata tahunan tinggi sebagai akibat dari letak dekat khatulistiwa. Ada hembusan angin musim sebagai akibat dari perbedaan tekanan udara di daratan Asia dan Australia. Yang ketiga yaitu bebas dari hembusan angin topan. Karena kepulauan Indonesia ini sebagian besar terletak tidak lebih dari 10 derajat lintang utara atau 10 derajat lintang selatan. Yang keempat yaitu kadar kelembapan udara senantiasa tinggi sebagai akibat daripada sifat kepulauan serta suhu yang selalu tinggi mengakibatkan jumlah penguapan selalu tinggi. Oh iya. Saya ada kuis nih. Nanti dibagi kelompok ya. Saya aja ya yang bagi kelompok. Kelompok depan, kelompok 1, dan kelompok belakang kelompok 2. Jadi ada pertanyaan yang pertama. Sebutkan struktur atmosfer. Saya Bu. Apa Anda? Troposfer, stratosfer, mesosfer, troposfer sama exosfer. Enggak siapa? Udah bilang ya. Ini kelompok 1 ya? Iya Bu. Pertanyaan yang kedua. Unsur-unsur dari cuaca penting. Hai Bu. Kelompok 1 kan? Apa? Suhu udara, tekanan, angin, perubahan udara, dan awan. Enggak siapa? Jujur. Ayo kelompok 2 jangan mau kalah dong. 2-0 nih. Yang ketiga. Apa sih definisi dari atmosfer? Yo, kelompok 1 lagi. Apa Mbak? Selubung gas yang mengelubungi bumi dan ditahan oleh gaya gravitasi. Oke, bagus. Pertanyaan selanjutnya ya. Pada lapisan apa terjadinya cuaca ekstrim? Loh, nomor 1 lagi dong. Troposfer. Troposfer. Iya. Nah, selanjutnya alat untuk mengukur tekanan udara. Teru, Apa Mas? barometer, Nah, ya nama Mas aku. Yeay. Aduh, tugas. Ibu sudah mengirimkan modul ya lewat Google Classroom yang Iya, jadi. Bu. Dan ini ada gambar KKPD. Tolong di rumah dipelajari, dikerjakan. Mandinya dipelajari, LKPD-nya dikerjakan. Dan ini ada tugas individu. Buatlah infografis terkait kesadaran pentingnya menjaga ekosistem sebagai upaya penurunan resiko pemanasan global secara gratis. Waktu pengumpulannya 1 minggu cukup ya? Cukup. Nanti dikumpulkan lewat Google Classroom. Nanti akan saya buatkan pengumpulannya. Siap. Apakah ada pertanyaan? Tidak.
suatu geosfera yang terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan exosfer yang memiliki manfaat yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Oke, tolong. Jamnya sudah selesai ini. Sudah, Bu.